Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX MTD218 yang terinspirasi dari skema box Martin Double yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker JC dengan tipe LA18100SE. Sebelum membahas skema, kita ulas dulu spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari ukuran dari transducernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya adalah 423 mili, ukuran magnet 220 mili, ukuran total magnet hingga gasket 180 mili, ketebalan gasket 18 mili, ukuran antara baut 443 mili, dan ukuran terluarnya 465 mili. Dan mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya. Dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Untuk nominal diameter, ini ukurannya adalah 465 mili atau 18 inci. Impedansinya 8 ohm, nominal power handling 800 watt, program power 1600 watt. Jika lu masih bingung dengan perbedaan nominal power handling dengan program power ini, gua udah pernah ulas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kemudian untuk sensitivitas pada 1 watt per 1 meter, ini 95 dB. Untuk rentang frekuensi, mulai dari 38,59 sampai 2,3 kHz. Untuk ukuran voice coil, ini 100 mili atau 4 inci. Sementara spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk Fs, ini 38,59 Hz. Untuk Re, 6,192 ohm. GMS 8,545, Cache 0,538, KTS 0,506, CMS 0,086 mm per Newton, MMS 198,7 gram, efisiensi 1,839%, BL 23,53 Tesla meter, fast 180,5 liter, SD 0,1225 meter persegi, Xmax 8 mm, dan induktansi voice coilnya 1,127 mH. Dari semua hal ini, kesimpulan di awal yang bisa kita gunakan, speaker ini bisa digunakan pada box dengan dan tanpa lubang angin. Karena dari EBP-nya, ini mendapatkan hasil sekitar 71,7. Cara mengetahui EBP ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 600 watt pada minimum impedansi 6 ohm. Dan ini untuk satu speakernya aja. Karena ini double dan lebih direkomendasikan untuk di paralel,
maka power amplifier yang direkomendasikan adalah 1200 watt pada minimum impedansi 3 ohm. Kemudian menimbang pergerakan Xmax, rekomendasi titik potong bawahnya itu di sekitar 42 Hz, dan untuk atasnya nanti boleh menyesuaikan. Tapi ini tentu sifatnya nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan sekitar 125 dB untuk setiap speakernya. Kalau di paralel, ini akan menjadi sekitar 131 desibel. Skema ini gua pikir cukup cocok untuk penggunaan indoor maupun outdoor. Tapi untuk karnavalan, skema ini tentu nggak direkomendasikan. Jadi ini lebih direkomendasikan untuk live event yang nargetin sound quality. Dan harap diingat juga, semua ini merupakan rincian semuanya. Jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Dan ini acuannya untuk masing-masing speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat, meskipun dipotong di 42 Hz, frekuensi 38 Hz itu udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 44 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 600 watt, pergerakan udara pada port ini diperkirakan sekitar 13,8 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi. Jadi tinggi box ini adalah 572 mili, panjang ke belakang 800 mili, kemudian lebarnya 1220 mili. Yang perlu diingat, semua ini merupakan ukuran terluarnya. Untuk port, ukurannya kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 240 mili. Begitu juga dengan ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini. Dan ukuran ini berlaku untuk keempat portnya. Kemudian untuk triplet dari dudukan speaker ini menggunakan 2 lapis. Satu sebagai dudukan utama dari transdusernya, dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Dan bagian dinding luar ini tentu juga sangat penting, jadi jangan di skip, sebab peranan dinding luar ini akan cukup berfungsi dalam memperkuat serta meredam hentakan dari output suaranya. Kemudian untuk ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 100 mili. Namun ukurannya dikurangi 4 mili untuk dudukan dari RAM atau grill speakernya. Jadi pada poin ini,
Nanti tinggal disesuaikan aja dengan ketebalan RAM speaker yang digunakan. Kemudian ukuran internal dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 382 mili. Kemudian ukuran internal dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 246 mili. Kemudian di sini ditambahkan penguat berupa sekat yang bentukannya seperti ini. Untuk ukurannya 240 mili dan ketebalannya 36 mili. Biar lu nggak ragu, 36 mili ini merupakan hasil penggandaan dari dua potong multiplex 18 mili. Sementara untuk sekat yang ini ukurannya adalah 60 mili. Kemudian di sudut ini dan sudut ini ditambahkan segitiga yang bertujuan untuk meminimalisir kebocoran suara dan meningkatkan aerodinamika sehingga proses resonansinya itu bisa berfungsi dengan lebih optimal. Sementara untuk handle, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk menjaga aerodinamika. Jadi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhannya. Dan bentuk keseluruhannya kurang lebih seperti ini. Jadi ya segitu aja untuk skema dari box NTX MTD218 khususnya untuk transducer speaker JEC dengan tipe LA18100SE. Dan seperti biasa sebelum video ini gua tutup, jadi bagian tengah boxnya ini kan dibuat sekat dengan ukuran 240 mili dan ketebalannya 36 mili. Lalu di sekitaran ini dibuat sebuah dudukan untuk terminal speakernya. Jika menggunakan terminal speaker berbentuk mangkok atau cekung, maka kita akan sedikit kesulitan dalam memasang komponen tersebut. Maka, dinding belakang dan satu lapisan sekatnya ini bukaannya dibuat agak besar, lalu lapisan terdalamnya baru dibuat sebagai dudukan utama dari terminal speakernya. Jadi bentukannya kurang lebih seperti ini. Nanti terminal speakernya bisa dipasang pada area ini. Selain bertujuan untuk mempermudah pemasangan terminal speaker, cara ini diharapkan mampu mempertahankan kekuatan dari dinding belakangnya. Dan sekat sederhana ini tentu udah gua buktikan kemampuannya. Jika lu pernah ngelihat video review gua pada Project X gaji series sebelumnya, di situ udah terbukti kalau efek kardioid yang dihasilkan itu udah cukup berasa. Artinya, bocoran suara ke belakang itu udah sangat minim. Padahal konstruksinya belum semaksimal ini. Jadi membentuk dinding belakang seperti ini sebenarnya nggak wajib. Seperti yang udah gua singgung sebelumnya, ini hanya berlaku jika lu menggunakan terminal speaker berbentuk mangkok atau cekung. Kalau terminal speakernya itu flat atau langsung menggunakan spikon yang bulat, bagian ini ya diratain aja dan bikin bukaannya sesuai komponen yang akan digunakan aja. Jika nanti lu punya link review dan video cek soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya.
Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.